Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamzami, mahasiswa Informatika semester 2 UMS, nomor induk mahasiswa L200 190 192. Di sini saya akan sedikit mereview hasil pengamatan saya tentang sistem informasi pada perbankan syariah. Oke, lanjut. Kenapa sih alasan saya memilih perbankan syariah untuk saya review? Nah, saya berpikir kedepannya ekonomi syariah ini akan selalu berkembang, bahkan berkembang pesat. Sesuai dengan, atau kita tahu sendirilah, negara kita ini mayoritas muslim. Oleh karena itu, saya berpikir perbankan syariah ini akan berkembang pesat di masa depan dan membutuhkan sistem informasi yang mumpuni guna membantu kinerja dari pihak bank tersebut. Sehingga saya mereview sistem informasi pada perbankan syariah. Lanjut, sistem informasi yang ada di dalam perbankan syariah. Dalam melakukan kegiatannya, perbankan syariah bekerjasama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses transaksi dari nasabah atau pihak bank sendiri. Dan sudah menjadi sesuatu yang relatif bila dikatakan bahwa sebuah aplikasi teknologi perbankan syariah itu baik atau lebih baik dari aplikasi yang lain. Lanjut, yaitu identifikasi pengguna. Siapa aja sih yang menggunakan sistem informasi pada perbankan syariah? Ya pastinya nasabah dari bank tersebut. Nasabah itu berasal dari mana? Ya tergantung dari setiap elemen masyarakat seperti mahasiswa, pedagang, PNS, dan lain-lain. Tapi ciri-ciri identik dari pengguna sistem informasi pada perbankan syariah yaitu pastinya masyarakat muslim. Kenapa? Karena perbankan syariah itu kinerjanya atau ya kerjanya di dalamnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Beda dengan perbankan konvensional yang banyak mengandung riba di dalamnya. Lanjut, input data atau identifikasi input. Input data yang dapat dijalankan di aplikasi atau sistem informasi yang ada di dalam perbankan syariah yaitu fitur yang memudahkan nasabah atau pihak bank untuk memproses transaksi dari nasabah bank, di mana sistem dapat secara mandiri melakukan semua transaksi sesuai algoritma yang telah ditentukan. Hasil data transaksi dari nasabah akan diinput oleh pihak bank. Selanjutnya data tadi dengan sendirinya akan tersimpan atau terkonsep pada rekening nasabah sebagai bukti transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah menggunakan e-banking. Lanjut, identifikasi output atau informasi apa sih yang setelah kita dapat dari penggunaan sistem informasi tadi. Yang pertama pastinya informasi seputar update dari rekening nasabah mengenai kredit dan debit dari transaksi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu informasi dari rekening nasabah tentang simpanan atau tabungan dari nasabah bank itu sendiri. Selanjutnya informasi seputar pembaruan layanan-layanan yang diperuntukkan untuk nasabah dari pihak bank sendiri. Lanjut, antarmuka pengguna. Akhir-akhir ini terdapat pembaruan sistem e-banking atau sistem informasi yang terdapat pada perbankan syariah tersebut, yaitu ShareBill, di mana dalam sistem ini nasabah dapat berinteraksi dengan membayar suatu bil atau nota. Misalnya, jika kedua atau lebih pengguna membeli suatu barang atas persetujuan pembayaran bersama, mereka dapat menggunakan sistem ini untuk membagi nota pembayaran dan membayar sesuai bagiannya saja. Sehingga sistem ini disebut efektif karena kedua pengguna tidak perlu repot membayar melalui aplikasi e-banking dan dengan hanya membayar bagiannya di aplikasi mereka masing-masing. Lanjut, kritik. Mungkin sudah lumrah di khalayak masyarakat sering terjadinya kejahatan cyber. Kejahatan ini disebabkan oleh kecerobohan nasabah bank itu sendiri. Nah, karena sering memakainya jaringan di tempat umum seperti wifi ataupun yang lain-lain lah, sehingga mudah diakses oleh para pencuri atau pencuri cyber sendiri. Sarannya untuk pihak bank adalah seringnya harus mensosialisasikan tentang bahaya cyber crime itu sendiri kepada nasabah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.